Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat yang akan dibahas adalah ayat 189 sampai dengan 195 tentang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan masing-masing ayat sebagai berikut. Ayat 189 tentang penentuan penanggalan bulan berdasarkan hilal dan hakikat kebajikan. Ayat 190 sampai 195 tentang sebagian hukum peperangan di jalan Allah dan anjuran untuk meninggalkan infak di jalan Allah jika mengakibatkan kebinasaan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan masalah-masalah tentang puasa dalam bulan Ramadan dan hukum-hukum yang bertalian dengan puasa, maka ayat ini menerangkan waktu yang diperlukan oleh umat manusia dalam melaksanakan ibadahnya. Jika mereka, yakni para sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan sabit, katakanlah kepada mereka, fenomena perubahan bulan itu adalah sebagai petunjuk waktu bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan Allah, seperti waktu sholat, puasa, dan untuk melakukan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan ketika berikhram, baik dalam haji maupun umroh, memasuki rumah dari atasnya, sebagaimana yang sering dilakukan pada masa jahiliyah. Tetapi kebajikan adalah melakukan kebajikan sebagaimana orang yang bertakwa, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karenanya, ketika berikhram, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu kaum bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan sabit, yang mulanya tampak tipis seperti benang, kemudian lambat laun makin membesar, hingga sempurna. Setelah itu, ia pun perlahan-lahan mengecil kembali, hingga tampak seperti semula. Hal ini berbeda dengan matahari, yang tidak berubah-ubah. Apa gerangan hikmah di balik itu, sehingga setiap bulan muncul sabit baru? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berulang-ulangnya kemunculan bulan sabit dan perubahan yang terjadi itu, selain mengandung hikmah, juga untuk kemaslahatan agama dan kehidupan keseharianmu. Di samping untuk menentukan waktu-waktu keseharianmu, ia juga menentukan waktu pelaksanaan haji yang merupakan salah satu soko guru agamamu. Kalaulah bulan sabit itu tidak berubah-ubah, sebagaimana halnya matahari, tentu kamu tidak dapat menentukan waktu-waktu tersebut. Tetapi ketidaktahuanmu tentang hikmah perubahan bulan sabit itu tidak semestinya membuat kamu ragu akan adanya Sang Maha Pencipta. Dan bukanlah termasuk kebaktian memasuki rumah dari arah belakang, suatu tindakan yang menyalahi kebiasaan. Tetapi kebaktian adalah ketakwaan dan keikhlasan memasuki rumah melalui pintu-pintunya, sebagaimana dilakukan setiap orang, dan mencari kebenaran dengan mengikuti dalil yang argumentatif. Maka mohonlah perkenaan Allah, takutlah akan siksanya, dan mintalah keselamatan dari siksa api neraka. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Dan perangilah di jalan Allah untuk membela diri dan kehormatan agamamu, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas dengan tidak membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, tunanetra, lumpuh, dan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan perang. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan melanggar etika perang tersebut. Di antara ketakwaan kepada Allah adalah menanggung beban dalam menaatinya, dan beban terberat bagi manusia adalah berperang melawan musuh-musuh Allah yang menyerang lebih dulu. Dari itu, janganlah kalian lebih dulu menyerang atau membunuh mereka yang ikut berperang, dan mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan itu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai mereka yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dalam keadaan perang. Kaum muslim tidak boleh lengah terhadap musuh, sebab mereka dalam perang akan membinasakan kamu, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Sebanding dengan kejahatan mereka mengusir kamu dari kota Mekah, mereka pun harus diusir dari kota yang sama. Dan fitnah, yakni tindakan mereka menghalangi orang yang akan masuk Islam, mempertahankan kemusyrikan, mengisolasi sesama warga kota hanya karena meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengintimidasi orang yang berbeda keyakinan. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram demi menghormati tempat suci, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Sebab dalam Islam, menghormati tempat suci tidak boleh mengalahkan keselamatan jiwa yang terancam dan membiarkan agama Allah diinjak-injak oleh orang yang tidak mencintai perdamaian. Jika mereka memerangi kamu terlebih dahulu di tempat suci seperti Masjidil Haram, maka perangilah mereka di tempat tersebut untuk membela diri dan kehormatan agama. Demikianlah balasan bagi orang kafir yang telah bertindak zalim. Dan perangilah di mana saja kalian jumpai mereka yang lebih dahulu memerangi dan mengusir kalian dari Mekah, tanah tumpah darah kalian. Janganlah kalian merasa ragu melakukan hal itu, karena tindakan mereka itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan di Al-Masjid Al-Haram. Mereka telah berusaha memfitnah agar orang-orang mukmin keluar dari agama Islam dengan cara menyiksa hingga mereka terpaksa lari dari tanah air dengan membawa agama mereka. Meskipun demikian, Al-Masjid Al-Haram memiliki kehormatan tersendiri. Karenanya, jangan kalian nodai kehormatan itu, kecuali jika mereka lebih dulu menodainya dengan memerangi kalian di dalamnya. Jika mereka menyerang kalian, maka perangilah mereka. Dengan karunia Allah, kalian akan mendapat kemenangan. Demikianlah balasan yang menimpa orang-orang kafir. Mereka akan diperlakukan seimbang dengan perlakuan mereka terhadap orang lain. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi jika mereka berhenti melakukan tindakan agresif, menyerang umat Islam di tempat suci, kemudian mengajak berdamai dan mempertimbangkan untuk menerima ajaran Allah, maka sikap mereka itu harus dihargai. Bahkan jika mereka mengubah pola pikir dan benar-benar masuk Islam, kekejaman mereka diampuni Allah, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika mereka keluar dari kekufuran dan beralih kepada Islam, maka keislaman mereka itu akan menghapus apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Allah akan mengampuni dengan karunia dan rahmat-Nya apa yang telah mereka lakukan
ketika mereka masih dalam kekafiran. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, yakni hingga keadaan kondusif untuk menciptakan perdamaian dengan berakhirnya teror, rintangan, dan gangguan keamanan dan ketertiban. Dan agama hanya bagi Allah semata, sehingga setiap orang bisa menjalankan agama dengan tenang. Jika mereka berhenti dari berbuat teror, gangguan keamanan dan ketertiban, maka tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk menampakkan permusuhan di antara umat manusia, kecuali terhadap orang-orang zalim, yakni orang-orang yang tidak memiliki tekad untuk berdamai dengan kaum muslim. Perangilah mereka yang berupaya membunuh dan menghalangi kalian dari agama dengan menyiksa dan menindas. Perangi mereka agar fitnah mereka itu hilang hingga akar-akarnya, dan agar agama itu hanya untuk Allah semata. Tetapi jika mereka berhenti dari kekafiran, berarti mereka telah menyelamatkan diri dari siksaan. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak boleh dimusuhi, karena yang berhak dimusuhi adalah mereka yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, dan tidak menegakkan keadilan. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan haram dengan bulan haram. Jika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir pada bulan-bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang sebenarnya pada bulan-bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu pada bulan yang sama. Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Kaum muslim menjaga kehormatan tanah, tempat, dan keadaan yang dimuliakan Allah, seperti bulan haram, tanah haram, yakni Mekah, dan keadaan berikhram untuk umroh dan haji dengan melaksanakan hukum qisas, serta memberlakukan dam atau denda bagi yang melanggar larangan pada waktu berikhram, baik untuk umroh maupun haji. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Jadi, tindakan kaum muslim memerangi orang-orang musyrik pada bulan yang diharamkan Allah itu merupakan balasan setimpal atas sikap mereka yang memulai menyerang kaum muslim pada bulan yang diharamkan untuk berperang. Kaum muslim berada pada posisi membela diri dan membela kehormatan agama. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Dan ketahuilah bahwa keridhaan dan kasih sayang Allah beserta orang-orang yang bertakwa setiap waktu. Apabila mereka menyerang kalian di bulan haram, maka jangan kalian berdiam diri. Sesungguhnya berperang pada bulan itu diharamkan kepada mereka, sebagaimana diharamkan kepada kalian. Tetapi bila mereka merusak kehormatan bulan ini, maka balaslah dengan melakukan perlawanan. Karena dalam hal-hal yang menyangkut keutamaan dan kesucian, dibolehkan melakukan qisas dan perlakuan setimpal. Dengan demikian, jika mereka menyerang kesucian-kesucian kalian, maka balaslah dengan penyerangan setimpal. Takutlah kepada Allah dan jangan berlebih-lebihan dalam melakukan pembalasan dan qisas. Ketahuilah, sesungguhnya Allah penolong orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh,
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam, seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas. Sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka, infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.